Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yasmin Pasari dengan NIM 2404020028. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas yang diberikan oleh Ibu, yaitu dengan dua jurnal. Nah, saya di sini sudah mendapatkan dua jurnal tersebut, dan jurnal yang pertama itu dengan judul Membangun Komunikasi Bisnis yang Efektif, Kunci Sukses dalam Berwirausaha. Nah, jurnal pertama ini membahas tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat atau yang biasa disebut PKM. Nah, yang dilakukan di Sekolah GCNI Purwakarta. Tujuan utama dari kegiatan ini itu adalah meningkatkan pemahaman dan keterampilan siswa mengenai bagaimana cara membangun komunikasi bisnis yang efektif dan baik. Nah, dalam dunia wirausaha, kemampuan komunikasi ini menjadi salah satu kunci yang paling penting untuk menghadapi berbagai situasi. Pada awal kegiatan ini itu ditemukan bahwa sebagian besar siswa GCNI ini masih belum memahami konsep komunikasi bisnis itu, baik secara lisan maupun tulisan. Jadi mereka itu sedikit kesulitan ketika harus melakukan komunikasi internal. Nah, terus kegiatan PKM ini dirancang dengan metode pendidikan, pelatihan, diskusi, ataupun praktik secara langsung. Nah, siswa itu diberikan materi mengenai komunikasi, jenis-jenis komunikasi, serta bagaimana membangun komunikasi bisnis yang efektif. Nah, setelah adanya pelatihan tersebut, terjadi peningkatan yang signifikan pada pemahaman siswa-siswa tersebut. Nah, sebelum pelatihan itu banyak mahasiswa menjawab soal pemahaman dengan nilai kurang ataupun cukup. Nah, tapi setelah adanya pelatihan, jadi nilai mereka meningkat secara signifikan dan mereka mampu menyelesaikan studi kasus komunikasi bisnis secara lebih tepat. Selanjutnya itu ada jurnal yang kedua, dengan judul Strategi Konten Media Sosial Organik di Instagram untuk meningkatkan EWOM. Nah, EWOM itu adalah singkatan dari Electronic Word of Mouth, atau pengertiannya yaitu ulasan, komentar, ataupun informasi positif maupun negatif tentang suatu produk ataupun perusahaan yang disampaikan secara online oleh konsumen melalui internet. Nah, jurnal kedua ini membahas mengenai strategi konten organik di Instagram dan bagaimana strategi tersebut dapat meningkatkan electric word of mouth atau EWOM tadi. Nah, penelitian ini dilakukan pada akun Instagram @rizkawebrie yang merupakan UMKM fashion yang berbasis kain etnik. Nah, penelitian ini menunjukkan bahwa banyak UMKM belum mengoptimalkan media sosial secara maksimal. Nah, pada perilaku konsumen sudah berubah, perilaku konsumen sudah berubah dan sebagian besar waktu mereka dihabiskan di dunia digital. Nah, strategi yang digunakan mengacu pada model Robert Ross yang meliputi purpose, model, frame, value, ataupun audience. Nah, dengan strategi yang dilakukan ini, setiap konten diproduksi dengan tujuan yang jelas, konsisten tampilannya, serta memberikan nilai pengalaman bagi audiens. Nah, EWOM ini menjadi kekuatan besar bagi UMKM karena rekomendasi pelanggan jauh lebih dipercaya dibandingkan iklan. Nah, dengan strategi konten yang tepat, @rizkawebrie itu tadi mampu membangun komunikasi kecil yang loyal dan membantu brand mereka itu berkembang tanpa biaya yang besar. Selanjutnya itu adalah kita bandingkan kedua jurnal tersebut. Nah, jika dibandingkan kedua jurnal ini itu membahas aspek komunikasi dalam bisnis tentunya kan, tetapi melalui pendekatan yang berbeda. Untuk jurnal pertama itu membahas komunikasi interpersonal secara langsung dalam dunia bisnis, seperti komunikasi dengan karyawan, pelanggan, ataupun mitra. Sedangkan untuk jurnal yang kedua itu membahas komunikasi yang digital melalui media sosial yang kini menjadi sarana sangat penting dalam pemasaran modern seperti yang Instagram itu tadi. Nah, untuk rekomendasinya itu
berdasarkan analisis saya dari dua jurnal tersebut, nah pelaku usaha itu sebaiknya menggabungkan dua pendekatan sekaligus. Nah, kemampuan komunikasi interpersonal perlu dibangun untuk menjaga hubungan baik secara langsung. Namun komunikasi digital itu yang pendekatan yang kedua itu ada komunikasi digital, yaitu melalui media sosial seperti Instagram ataupun media sosial lainnya juga perlu dikembangkan untuk menjangkau konsumen yang lebih luas gitu. Nah, pelatihan komunikasi seperti dalam jurnal yang pertama itu juga dapat ditingkatkan dengan menambahkan materi mengenai strategi digital marketing, terutama konten media dan e-worm itu tadi. Nah, dengan mengintegrasikan kedua bentuk komunikasi atau kedua jurnal tersebut yang kita pahami tadi, nah pelaku UMKM itu dapat membangun bisnis yang lebih kuat, relevan dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Baik, sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun kekurangan. Semoga bisa diterima dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.